Namaku Rino Wijaya, 31 tahun. Saat ibuku menatapku dari seberang meja makan dan mengucapkan koto-koto itu, "Kamu tak pernah bantu keluarga ini." Aku hanya tersenyum tipis sambil memotong ayam goreng yang sudah kering. Benarkah? Lalu bagaimana dengan rep 750 juta utang yang sudah kubayar diam-diam untuk kalian? Ruangan langsung hening. Tak seorang pun menyangka aku tahu, tapi aku bukan hanya tahu, aku sudah merencanakan momen ini selama bertahun-tahun. Aku bekerja sebagai analis keuangan di Strategi Investasi Primo, perusahaan private equity di kawasan Sudirman, Jakarta. Menara kaca tinggi memantulkan langit biru dan lalu lintas macet di bawahnya. Kupikir pojokku di lantai 14 bukanlah yang mewah, tapi itu melambangkan segala yang telah kuperjuangkan, kestabilan, kemandirian, dan jarak dari kekacauan masa kecilku. Aku tinggal sendirian di apartemen satu kamar di Kemang. Lantai kayu berderet di beberapa sudut, kadang berisik malam hari, tapi aku tak pernah telat bayar sewa. Mobil Toyota Avanzaku yang dibeli bekas 3 tahun lalu sudah lunas bulan lalu. Aku merayakannya sendiri dengan segelas teh tarik dan spreadsheet tabungan yang terus bertambah. Tak ada suami, tak ada anak, tak ada komplikasi. Rekan kerja sering bertanya kenapa aku masih single, menawarkan kenalan sepupu atau teman dari masjid. Aku hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Bagaimana aku menjelaskan bahwa hubungan butuh kepercayaan? Dan kemampuanku percaya sudah mati di antara pernikahan ketiga ibuku dan krisis keuangan ke-15-nya. Keluargaku tinggal 45 menit dari Jakarta, di rumah suburban sederhana di Depok. Cat dinding sudah mengelupas, halaman penuh proyek budi yang setengah jadi. Ibuku, Siti, 56 tahun, masih cantik dengan coro yang membuat orang kasihan padanya. Dia tinggal bersama Budi, suami keempatnya. Budi kontraktor yang sudah 2 tahun tak dapat proyek tetap, tapi selalu punya uang untuk judi togel dan kopi warung. Lalu Odo Adi, adik diriku, 26 tahun, masih sedang mencari jati diri. Ayah berbeda, pola sama. Dia drop out 2 kali dari kampus vokasi, dipecat dari minimarket karena mencuri, sekarang bilang mau jadi montir motor. Siti memanjakannya seperti anak 16 tahun, selalu memberi alasan untuk setiap kegagalan, setiap utang yang tak pernah dikembalikan. Aku adalah anomali di keluarga ini. Aku yang lulus kuliah, yang pakai kemeja kantor bukan piyama kemarin, yang punya skor kredit di atas 700. Karena itu, aku jadi mesin admin pribadi mereka. Mulai kecil. Rep 300.000 untuk bensin, rep 750.000 untuk belanja bulanan, sampai gajiannya, nak. Tapi gajian datang dan pergi, topik itu tak pernah muncul lagi. Dulu aku 25 tahun, baru lulus, gaji awal, masih ingin membantu keluarga yang sedang susah. Tapi kecil jadi besar. Besar jadi luar biasa. Entah bagaimana, selama bertahun-tahun aku jadi jaring pengaman diam-diam yang menangkap mereka setiap kali jatuh dari tebing keuangan. Mereka tak pernah tanya bagaimana pengaruhnya padaku. Tak pernah bertanya apakah aku makan mie instan agar bisa bayar sewa mereka. Mereka hanya menganggap Rino pasti urus. Rino selalu urus. Rekening tabunganku bercerita lain. Setiap transfer berlabel bantuan keluarga di aplikasi BAN adalah luka. Pengingat krisis lain yang kuselesaikan sementara mereka lupa aku odo sampai darurat berikutnya. 3 tahun laporan rekening menggambarkan pengurasan keuangan sistematis. Tapi aku catat rapi. Spreadsheet tak pernah bohong, meski keluarga sering bohong. Aku pikir aku menjaga keluarga tetap utuh. Aku pikir pengorbanan berarti cinta. Tapi malam-malam di apartemenku, saat menyusun anggaran dan sadar aku menunda mimpi sendiri, beli rumah, liburan, bahkan makan enak. Sementara mereka tak ingat ucap terima kasih, aku mulai bertanya kapan bantu keluarga jadi biarkan mereka hancur.
Undangan makan malam datang Selasa, lalu lewat wo. Makan malam keluarga Minggu. Adi odo kabar baik. Kita rayakan bersama. Jam 6 tepat. Pesan ibuku selalu pakai terlalu banyak tanda seru, seolah semangat bisa menyembunyikan kewajiban. Aku menatap ponsel, tahu seharusnya tolak. Tapi rasa bersalah adalah obat kuat, apalagi kalau penjualnya sudah memberimu sejak lahir. Pertama kali aku jadi penyelamat keuangan mereka adalah 3 tahun lalu, menjelang Natal. Ibu telepon jam 11 malam, menangis terseduh sampai susah dimengerti. Bank mengancam Sito karena 140 juta utang kartu kredit. Dia sembunyikan surat-surat di laci pakaian dalam seperti remojo sembunyikan rapor. Aku tak tahu bagaimana, Rino. Wangnya kemono sojo. Aku datang ke rumah mereka pakai piyama, hujan deras di kaca mobil, dan menemukan ibu dikelilingi tumpukan tagihan merah. Budi tidur di sofa, tak sadar. Kami duduk di meja dapur sampai jam 3 pagi. Aku tulis cek rep 140 juta. Habiskan hampir seluruh dana daruratku. Ini terakhir kali, Bu, kataku saat dia tanda tangan. Potong kartu-kartumu. Dia peluk aku, janji akan berubah, sumpah bayar kembali. Tak pernah lihat 1 rupiah pun, tapi sebulan kemudian aku lihat tas belanja baru dari mal. Kedua bayi laut besar datang 2 tahun lalu. Adi telepon dari parkiran, panik. Motornya mau disita di depan kos pacarnya. Rep 270 juta tunggakan plus denda. Aku butuh buat kerja, Kak. Aku jual investasi, kena penalti penarikan dini, transfer dalam 2 jam. Petugas sita pergi. Adi simpan motornya, tapi diam saat dia posting foto liburan di Bali 2 minggu kemudian. Makasih, Kak. Hutang 1, katanya. 1, seolah 270 juta hanya bantu ambil susu di warung. Bencana terbaru 8 bulan lalu, yang paling menghina. Usaha kontraktor Budi, kalau bisa disebut usaha, cuma 2 kamar mandi setengah jadi, menumpuk rep 300 juta utang ke supplier, kartu kredit, dan pinjaman dari rentenir bernama Bang Joni yang telepon jam-jam aneh. Kredit Budi hancur, ibuku juga tak bagus setelah skandal Natal. Mereka butuh orang dengan kredit bagus untuk konsolidasi utang jadi 1 pinjaman. Cuma cosik sojo, Nak, ibu merengek saat minum kopi di warung pinggir jalan. Kami bayar rutin. Kamu tak akan tahu odo. Aku seharusnya lari. Tapi aku tanda tangan pinjaman yang akan menghantui skor kreditku 5 tahun ke depan. Rep 300 juta utang bukan milikku, tapi namaku tertera di mono-mono. Antara bencana besar itu, ada ratusan kecil, rep 7,5 juta untuk cabut gigi ibu saat asuransi gigi lapse, rep 4,5 juta denda pengadilan Adi, rep 9 juta saat perkakas Budi hilang dari mobil, padahal aku curiga digadai. Mati perlahan oleh 1000 sayatan keuangan. Aku mulai buat spreadsheet, sebagian untuk pajak, sebagian untuk kewarasan. Setiap transfer, setiap cek, setiap kris dicatat tanggal dan alasan. Totalnya membengkak seperti tumor, rep 750 juta dalam 3 tahun. Itu uang muka rumah. Itu biaya S2. Itu kebebasan finansial yang kuberikan pada orang-orang yang anggap rekening bankku sebagai dana darurat pribadi mereka. Bagian terburuk bukan uangnya, tapi ketidaknyataan. Mereka tak pernah akui pengorbananku. Makan malam keluarga berlangsung seolah aku tak pernah bayar atap rumah mereka. Ibu mengeluh tagihan sambil pakai perhiasan baru. Adi bercanda soal hidup miskinnya, sementara aku hitung berapa jam lembur yang membiayai kemalasannya. Aku jadi pahit secara diam-diam, tolak undangan, kirim panggilan ke voicemail, bangun tembok dendam boto demi boto. Tapi aku tetap bayar, tetap memungkinkan, karena opo lagi yang kau lakukan saat keluarga butuh. Kau bantu.
Meski itu membunuhmu, meski mereka lupa kau ada di antara krisis. Hal tentang jadi orang bertanggung jawab adalah semua orang anggap kau baik-baik saja. Rino punya pekerjaan bagus. Rino punya tabungan. Rino bisa urus. Tak ada yang tanya apakah Rino baik-baik saja, apakah mimpi Rino tertunda, apakah Rino terjaga malam-malam bertanya bagaimana dia jadi admin keluarga. Minggu itu cuaca Jakarta cerah sempurna, tapi aku ingin berada di manapun kecuali ruang makan keluargaku. Aku sampai di depan rumah jam pukul 5.58, lihat mobil Budi sudah pasang velg baru. Upgrade menarik untuk orang yang tak bisa bayar cicilan. Ibu sambut di pintu dengan senyum latihan, yang tak pernah sampai moto. Rino, kamu kelihatan capek, nak. Kerja terlalu keras lagi. Dia peluk sebentar, sudah balik ke dapur. Masuklah. Adi punya kabar bagus. Rumah bau rendang yang sudah basi. Dinding wallpaper bunga tahun 2005 masih sama. Noda air di langit-langit yang Budi selalu janji perbaiki minggu depan. Tapi ada barang baru, tablet 55 inci yang belum ada bulan lalu, paket internet premium. Tanda pengeluaran yang aku tahu mereka tak mampu. Adi santai di meja makan, scroll ponsel. Badannya tambah gemuk. Perayaan sertifikat montir rupanya lebih banyak bir daripada buku. Hai kak, katanya tanpa angkat muka. Makasih udah datang. Budi keluar dari garasi, lap tangan di celana jeans. Rino, ibumu masak seharian buat ini. Senyumnya terlalu lebar, terlalu bersemangat. Odo yang aneh. Budi hanya ramah kalau mau minta sesuatu. Kami duduk. Meja makan goyang di kaki tak roto, lagi-lagi yang Budi tak pernah perbaiki. Ibu sajikan rendang dengan gaya dramatis seolah ini lebaran bukan minggu biasa di Maret. Dagingnya over coket, kering sampai seperti serbuk gergaji di mulutku. Jadi, ibu mulai duduk dengan gaya penting. Adi sudah lulus program montir. Luar biasa kan? Anak laki-laki kita resmi montir sekarang. Aku paksa senyum. Selamat, Di. Kapan mulai kerja? Dia angkat bahu. Masih cari. Pasar lagi susah. Tentu saja. Pasar selalu susah buat Adi. Realita selalu susah buat Adi. Datang tepat waktu selalu susah buat Adi. Budi mulai cerita soal proyek konstruksi yang hampir didapat. Kliennya bodoh tak paham kualitas. Ibu mengangguk, sesekali lirik aku dengan pandangan yang tak bisa kubaca. Adi tak berkontribusi opo-opo, sibuk rendam-rendangnya dalam kuah. 20 menit kemudian, sepatu lain jatuh. Kamu tahu, ibu letak garpu dengan sengaja. Akhir-akhir ini aku banyak mikir soal keluarga, bagaimana kita saling dukung. Ini dia, pikirku. Permintaan, alasan makan malam ini. Dan aku harus bilang, suaranya jadi sendu seperti yang sudah dipoles bertahun-tahun. Kadang aku merasa kamu tak lagi bagian dari keluarga ini, Rino. Aku hampir tersedak air. Maaf. Kamu tak pernah mampir. Tak telepon. Dan jujur, dia tatap mataku langsung, kamu tak pernah benar-benar bantu kami. Kamu hidup mewah di Jakarta sementara kami berjuang di sini. Ruangan hening kecuali detak jam dinding. Otakku tak bisa proses. Wanita yang kubantu lunasi 140 juta kartu kredit, yang pinjaman usaha suaminya odo namaku, yang anaknya ku selamatkan dari sito motor. Dia duduk di sono bilang aku tak pernah bantu. Budi tatap piringnya. Adi terus makan. Tak odo yang bantah. Aku tak mengerti, kataku pelan, suara tetap tenang meski amarah gunung meletus di dodo. Apa maksudnya aku tak pernah bantu? Ibu mendesah dramatis. Uang bukan segalanya, Rino.
Keluarga itu soal kehadiran, keterlibatan. Kapan terakhir kamu datang makan malam minggu tanpa diminta? Kapan terakhir kamu telepon sekadar ngobrol? Kekasaran itu luar biasa. Dia benar-benar duduk di rumah yang sudah kuselamatkan, makan makanan mungkin dibeli dengan uangku, dan ceramah soal nilai keluarga. Aku letak garpu pelan, senyum menyebar di wajahku. Bukan senyum bahagia, jenis yang membuat orang pintar was-was. Kamu benar sekali, Bu, kataku manis. Opo sehrep 750 juta di antara anggota keluarga yang tak pernah saling bantu. Hening yang menyusul sunyi mencekam. Wajah ibu pucat. Garpu Budi jatuh berdebam. Bahkan Adi angkat muka dari ponsel. Opo, suara ibu tercekat. Oh, opo aku gagap. Rep 750 juta. Itu yang sudah kuberikan podo keluarga ini selama 3 tahun. Tapi kamu benar. Aku tak pernah bantu. Salahku. Perjalanan pulang ke apartemen jadi kabur amarah dan tak percaya. Tangan gemetar di setir. Bukan karena sedih, tapi amarah murni yang membeku. Rep 750 juta dan dia berani bilang aku tak pernah bantu. Api dalam diriku bukan sekadar menyolo, ini sudah jadi neraka. Malam itu aku habiskan dengan laptop, laporan ban, dan sebotol kopi. Setiap transaksi dicatat rapi. Setiap pinjaman tak pernah dibayar. Setiap darurat yang entah bagaimana tak pernah ajari mereka merencanakan lebih baik. Angkonya tak bohong. Rep 750 juta dipindah dari rekeningku ke mereka dalam 36 bulan. Jam 2 pagi, aku sudah susun semuanya di spreadsheet yang akan membuat dosen akuntansiku bangga. Berwarna sesuai penerima, dikategorikan alasan, dirujuk dengan postingan medsos mereka, yang tunjukkan belanja baru beberapa hari setelah setiap krisis. Bukti itu menghukum dan tak terbantah. Tidur tak datang. Aku duduk di balkon apartemen, lihat lampu Jakarta, putar ulang setiap manipulasi, setiap trip rasa bersalah, setiap terima kasih yang dilupakan. Bagaimana aku biarkan sejauh ini? Kapan aku jadi dono pilot pribadi mereka, bukan anak dan kakak? Senin di kantor jadi siksa. Aku tatap model keuangan sementara otakku lari ke rencana kabur. Rekan kerjaku Jessica lihat aku gelisah. Kamu baik-baik saja, tanyanya saat makan siang. Keluarga, gumamku. Dia mengangguk paham. Semua orang punya urusan keluarga. Selasa sore ubah segalanya. Aku baru pulang dari meeting klien saat ponsel bergetar. Ibu menelepon. Hampir tak angkat, tapi rasa penasaran menang. Hai, nak, katanya suara manis seperti sirup. Ibu mau minta maaf soal minggu lalu. Ibu keterlaluan. Kamu tahu kan ibu stres karena kesehatan Budi. Kesehatan? Ini baru. Masalah kesehatan opo, Bu? Oh, belum ibu cerita. Budi akhir-akhir ini sakit dodo. Dokter mau tes, tapi dia jeda dramatis. Kamu tahu kan mahal kalau tak odo asuransi bagus. Aku beku di parkiran basement. Mereka benar-benar akan ciptakan penyakit jantung untuk minta uang lagi. Aku harus pergi, Bu. Meeting mulai. Tentu, nak. Kami sayang kamu. Aku tutup telepon dan langsung izin sakit seharian. Odo yang salah di luar, manipulasi biasa. Ini terlalu pas, terlalu dihitung. Malam itu aku lakukan sesuatu yang tak pernah kulakukan. Aku datang ke rumah mereka tanpa kabari. Mobil Budi tak odo, tapi mobil ibu odo. Aku masuk pakai kunci cadangan, panggil Assalamualaikum. Tak odo jawaban, tapi ku dengar suara dari dapur. Suara ibu dan Adi. Dia seharusnya kerja, setidaknya itu yang dia posting di Facebook pagi tadi.
Aku merayap di lorong, syukur karpet redam langkah. Suara mereka semakin jelas. Minimal rep 225 juta, koto Adi. Itu yang Bang Joni bilang untuk masuk. Kita dapat, jawab ibu. Kakakmu selalu luluh kalau soal kesehatan. Ingat waktu nenek sakit. Dia bayar semua tanpa tanya. Tapi kalau dia minta bukti rekam medis. Ibu tertawa. Suara yang buat perutku mual. Sudah diatur. Maria dari arisan. Anaknya kerja di RS Harapan kita. Bisa kasih surat yang kelihatan asli. Kamu yakin dia percaya? Rino selalu percaya. Dia tak bisa menahan diri. Terlalu banyak rasa bersalah. Tak cukup nyali. Kita tinggal mainkan dengan benar. Budi cukup kelihatan sakit kalau tak cukur beberapa hari. Aku tekan tubuh ke dinding, rekam semuanya di ponsel. Jantungku berdegup kencang, tapi tangan stabil. Mereka terus rencanakan darurat medis palsu, diskusikan cara buat Budi kelihatan lebih sakit, debat apakah 225 juta terlalu tamak atau belum cukup. Keindahannya, lanjut ibu, dia tak akan tanya. Dia tak pernah tanya. Cuma transfer dan kembali ke spreadsheet-nya atau apapun yang dia lakukan seharian. Dia kelihatan marah minggu lalu, Bu, koto Adi. Soal rep 750 juta itu. Dari mana dia dapat angkanya? Dia lebay. Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan? Gugat ibunya sendiri. Dia akan tenang, rasa bersalah, dan kembali tulis cek bulan depan. Dia selalu begitu. Mereka tertawa bersama, suara menggema di dadaku seperti kaca pecah. Keluargaku, orang-orang yang kukorbankan, yang kucemaskan, yang kucinta meski segalanya, duduk di dapur yang kubantu bayar, rencanaan penipuan padaku dengan tagihan medis palsu. Aku mundur pelan, sampai ke mobil, pulang dengan hari yang gelap. Rekaman di ponsel terasa berat 1 ton. Bukti dari yang selalu kucurigai tapi tak mau percaya. Aku bukan keluarga bagi mereka. Aku sumber daya yang dieksploitasi. Malam itu aku dengar rekaman 5 kali. Setiap putar ulang mengeraskan sesuatu di dalamku. Mereka mau main game? Baik. Tapi mereka lupa satu detail penting. Aku analis keuangan. Aku main angka sehari-hari, dan aku akan tunjukkan apa yang terjadi kalau kau coba tipu orang yang paham persis cara kerja uang. Rabu pagi aku main peran sempurna. Saat ibu soal kondisi Budi yang memburuk, aku balas dengan keprihatinan yang pas. Saat dia telepon siang, suara gemetar ketakutan palsu, aku dengar kebohongan panjang lebar soal ek dan spesialis jantung. Dokter bilang butuh angioplasti, bisiknya seolah Budi sekarat di kamar sebelah padahal mungkin lagi minum kopi di garasi. Asuransi tanggung sebagian, tapi kita butuh rep 225 juta untuk spesialis dan biaya rumah sakit. Mengerikan, Bu, kataku sambil buka website rumah sakit di layar. Rumah sakit mono? RS Harapan kita. Dokter siapa? Jedo itu bilang dia buat-buat di tempat. Aku perlu lihat surat-suratnya, kataku santai. Untuk catatanku, pajak, tahu kan? Tentu, nak. Ibu email besok. Sempurna. Biar mereka kejar-kejaran buat dokumen palsu. Aku punya dokumen sendiri yang harus disiapkan. Kamis aku ambil cuti pribadi dan keban. Pinjaman konsolidasi rp 300 juta atas namaku, tapi Adi tanda tangan sebagai penjamin, detail yang mereka lupa saat buru-buru pakai kreditku. Bankirku, Bu Patricia, angkat alis saat aku jelaskan. Kamu mau pindah tanggung jawab utama ke penjamin? Dia buka dokumen. Unik. Tapi bisa. Dia harus diberitahu. Tentu, kirim ke alamat yang terdaftar. Aku bilang, rumah ibu,
Tempat Adi masih tinggal di usia 26. Surat tercatat sempurna. Bu Patricia tatap aku lewat kacamata. Semua baik-baik saja, Rino. Lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, pengacaraku. Bu Sarah Winters, spesialis hukum keluarga dan sengketa keuangan. Kantornya di Sudirman menghadap gunung yang sama seperti dari kubikelku. Tapi pemandangannya datang dengan tarif Rp 4,5 juta per jam. Pemalsuan, katanya sambil dengar rekaman. Konspirasi pemalsuan, dan ini bukan pertama kali mereka minta uang dengan alasan palsu. Aku tunjuk spreadsheet, dokumen 3 tahun. Bu Sarah bersiul pelan. Kamu bisa tuntut pidana, atau perdata, coba pulihkan sebagian uang. Aku tak mau uang mereka, kataku. Mereka tak punya. Aku hanya mau keluar. Putus bersih, tak ada lagi ikatan keuangan, dan perlindungan kalau mereka coba lagi. Bu Sarah angguk, catat. Kita buat surat cease andesis resmi bahwa setiap upaya manipulasi keuangan lagi akan berujung tindakan hukum plus rekaman ini. Simpan baik-baik. Ini polis asuransimu. Jumat sore semuanya bergerak. Transfer pinjaman sedang proses. Dokumen hukum sedang disiapkan. Aku batalkan semua pembayaran otomatis, hapus mereka sebagai user kartu kreditku, ganti semua password bank. Ibu telepon 6 kali. Aku tak angkat. Diawa semakin panik soal kondisi Budi yang memburuk dan butuh uang Senin untuk operasi. Urgensi palsu itu hampir lucu, sekarang aku tahu kebenaran. Sabtu pagi ibu muncul di apartemenku. Aku intip lewat lubang pintu saat dia ketuk, panggil namaku, bahkan coba kunci cadangan yang sudah kubuang dari bawah keset bulan lalu. Rino, please, nak. Ayah tirimu bisa meninggal. Bagaimana kamu bisa abaikan kami di saat seperti ini? Aku diam, rekam penampilannya di ponsel. Biar dia tambah bukti pemalsuan. Dia pergi setelah 20 menit, aku lihat dari jendela dia pergi dengan mobil ban baru yang mungkin kubayar. Akhir pekan lewat dalam ketenangan aneh. Aku bersihkan apartemen, yoga, minum kopi dengan teman yang tak pernah minta uang. Aku rasakan lebih ringan, seperti membawa beban yang tak kusadari sampai aku letakkan. Minggu malam Ibu Wo terakhir. Operasi dijadwalkan Selasa. Ini kesempatan terakhirmu, bantu selamatkan nyawa Budi. Ibu berdoa kamu lakukan yang benar. Aku susun balasan hati-hati. Aku sudah hubungi harapan kita. Tak ada Dr. Martinez di bagian jantung dan tak ada Budi Santoso dijadwalkan operasi apapun. Aku juga punya rekaman kamu dan Adi rencanakan pemalsuan ini. Kontak berikutnya lewat pengacaraku. Aku tak kirim. Belum. Mereka mau main kartu terakhir dengan operasi palsu Selasa. Baik. Aku main kartuku di makan malam rekonsiliasi mereka. Ibu sudah bayangkan di kepalanya makan malam itu, yang mereka dengan murah hati maafkan aku karena hampir biarkan Budi mati, sambut aku kembali selama aku bawa buku cek. Senin pagi di kubikel, aku siapkan spreadsheet terakhir. Bukan untuk pajak atau catatan. Ini untuk mereka. Setiap sendi hitung, setiap kebohongan di katalog, setiap manipulasi didokumentasi dalam kolom rapi. Angko tak bohong, meski keluarga bohong. Bu Patricia telepon jam pukul 11.15. Transfer pinjaman selesai. Pak Budi sudah diberitahu dia sekarang peminjam utama. Aku senyum ke pantulan monitor. Waktu sempurna. Voicemail panik ibu datang 1 jam kemudian, tapi aku sudah di meeting bahas proyeksi portofolio dengan klien yang benar-benar hargai keahlianku. Pesan itu bisa tunggu, sekali ini dalam 3 tahun. Darurat mereka bisa tunggu. Selasa malam, Wo yang diharapkan datang jam pukul 6.33. Rino, kita perlu bicara. Operasi Budi ditunda.
Datang makan malam kami sio. Semua khawatir dan stres. Keluarga ini harus bersatu. Love, Ibu. Terjemahan, alasan operasi palsu tak jalan. Adi dapat pemberitahuan transfer pinjaman dan mereka butuh strategi baru. Makan malam rekonsiliasi tepat waktu. Aku balas Rabu pagi. Aku datang. Bawa opo? Cuma dirimu, nak. Kita banyak yang dibahas. Rabu malam aku susun paket akhir. Spreadsheet dicetak kertas tebal, laporan ban dihikliket dan tab, dokumen transfer pinjaman, screenshot medsos mereka tunjukkan belanja baru setelah setiap darurat, dan rekaman di ponsel yang bisa akhiri segalanya. Aku bahkan mampir ke minimarket beli sebotol anggur merlot bagus. Jauh lebih enak dari yang biasa mereka minum. Kalau ini makan malam keluarga terakhir, lebih baik buat berkesan. Kamis jam pukul 5.45 aku duduk di mobil di depan rumah, tarik napas dalam. Rumah kelihatan sama seperti biasa, halaman terbengkalai, cat mengelupas, perkakas budi berserakan di teras. Tapi aku lihat berbeda sekarang. Bukan rumah yang butuh bantuanku, tapi jebakan yang akhirnya kulepaskan. Ibu buka pintu pakai baju terbaiknya, yang disimpan untuk ke masjid dan trip rasa bersalah. Rino, kamu kelihatan cantik sekali. Masuklah. Ruang makan diatur pakai piring bagus. Lagi-lagi taktik manipulasi. Budi duduk di kepala meja, kelihatan sangat sehat untuk orang yang butuh operasi jantung darurat 2 hari lalu. Dia coba kelihatan sakit dengan tak cukur, tapi aku lihat warna kulitnya coklat golf. Adi merosot di kursi biasa, hindari kontak mata. Bagus. Dia tahu soal transfer pinjaman. Aku bawa anggur, kataku tawarkan botol ke ibu. Kupikir kita semua butuh minum. Makan malam mewah menurut standar mereka. Ayam panggang, kentang tumbuk, buncis yang bukan dari kaleng. Ibu keluarkan semua untuk pertunjukan ini. Aku makan pelan, tak rasa opo-opo, tunggu pertunjukan mulai. Dimulai saat kursus salat. Rino, ibu mulai, suara meneteskan sakit hati palsu. Ibu dapat telepon aneh dari bankmu. Soal transfer pinjaman. Pasti odo kesalahan. Tak odo kesalahan, kataku sambil tusuk tomat ceri. Adi cosik pinjaman itu. Dia peminjam utama sekarang. Tapi aku tak, Adi mulai. Tak opo? Tak ingat tanda tangan? Tak pikir aku akan pertanggungjawabkan. Tak kira odo konsekuensi. Budi perdehem. Rino, itu banyak uang untuk adikmu tangani. Rep 300 juta. Aku setuju. Somor 300 juta, yang selama ini kubayar karena kalian tak bisa. Tapi menurut ibu, aku tak pernah bantu keluarga ini. Jadi kupikir aku harus berhenti mencoba. Wajah ibu berubah emosi seperti mesin slot rusak. Sayang, ibu emosional minggu lalu. Ibu tak bermaksud. Oh, aku tahu persis maksud ibu. Aku keluarkan ponsel, putar rekaman. Mau dengar opo lagi yang ibu tak bermaksud? Warna hilang dari wajahnya. Opo maksudmu? Selasa sore, kamu dan Adi di dapur rencanakan kondisi jantung palsu Budi. Mau aku putar untuk semua? Hening. Adi dorong kursi mundur sedikit, seperti mau lari. Mulut Budi buka tutup seperti ikan. Topeng ibu akhirnya lepas, tunjuk wanita penghitung di bawahnya. Kamu rekam percakapan pribadi. Suaranya jadi tajam. Akting ibu penyayang ditinggalkan. Berani sekali kau invasi privasi kami. Berani sekali aku. Lucu sekali. Mengingat kalian rencanakan tipu aku 225 juta. Bukan seperti itu, gumam Adi. Kami cuma bicara soal tagihan medis palsu, soal aku terlalu luluh,
terlalu banyak rasa bersalah, tak cukup nyali, soal aku selalu jatuh podo tipu ini. Aku tatap mereka satu persatu. Selamat. Kalian benar satu hal, dulu aku selalu jatuh. Koto kerja lampau. Ibu coba sekali lagi, air mata muncul. Rino, kita keluarga. Kadang keluarga bilang hal yang tak dimaksud. Kami putus asa. Putus asa sampai lakukan pemalsuan. Rencanakan kontipu rumit, pakai kesehatan budi sebagai senjata. Aku keluarkan amplop coklat yang kusiapkan. Tapi tahu opo? Aku selesai jadi adm kalian. Selesai jadi yang bertanggung jawab yang perbaiki segalanya sementara kalian ciptakan bencana baru. Aku berdiri, letakkan amplop di meja. Di dalam odo catatan lengkap 750 juta yang kuberikan podo keluarga ini. Odo juga surat dari pengacaraku. Setiap upaya manipulasi, pemalsuan, atau minta uang lagi akan langsung tindakan hukum. Kamu mau gugat ibumu sendiri. Air mata ibu sekarang asli, tapi air mata amarah, bukan sedih. Aku tak gugat siapapun. Aku hanya selesai. Selesai memungkinkan. Selesai pura-pura ini normal. Selesai dipakai. Aku ambil tas, tinggalkan anggur dan dinamika keluarga toksik. Di pintu, aku balik sekali lagi. Mereka beku di meja seperti lukisan Norman Rockwell yang terbalik, penipu tertangkap basah. Amplop di meja seperti granat hidup. Tangan ibu gemetar saat ambil. Komposurnya retak setiap detik. Budi tak gerak sejak aku sebut rekaman. Adi tatap piring seolah bisa beri jalan keluar. Silakan, kataku tenang. Buko. Jari ibu kikuk buko segel. Kertas tumpah, laporan ban, cek batal, resi transfer. 3 tahun pendarahan keuangan didokumentasi hitam putih. Matanya scan halaman ringkasan. Total disorot kuning, rep 750 juta. Ini, dia tak bisa lanjut. Setiap sen, aku konfirmasi. Desember 2022, rep 140 juta utang kartu kreditmu. Maret 2024, rep 270 juta motor Adi. Agustus 2025, rep 300 juta konsolidasi usaha Budi, plus 37 jumlah kecil yang entah bagaimana jadi rep 40 juta lagi. Adi akhirnya angkat muka. Kamu catat semuanya. Aku analis keuangan, Di. Tentu aku catat. Aku keluarkan ponsel lagi. Sama seperti aku catat postingan Instagram Adi dari Bali 2 minggu setelah aku selamatkan motornya, atau foto Facebook ibu tunjuk perhiasan baru hari-hari setelah nangis miskin, atau perkakas upgrade Budi yang muncul misterius saat aku bayar cicilan. Hening regang sampai ibu temukan suaranya, bukan yang manis manipulatif, tapi keras dan jelek. Lalu opo? Kita keluarga. Keluarga saling bantu. Tidak, kataku tegas. Keluarga tak rencanakan darurat medis palsu. Keluarga tak tertawa soal betapa mudahnya aku ditipu saat rencanakan tipu berikutnya. Keluarga bilang terima kasih. Keluarga bayar kembali, atau setidaknya coba. Keluarga tak bilang kamu tak pernah bantu sambil duduk di rumah yang kamu selamatkan. Satu komentar. Ibu tampar meja. Piring bagus bergetar. Satu komentar dan kamu jadi orang pendendam ini yang bahkan tak kukenal. Itu masalahnya, Bu. Kamu tak kenal aku. Kamu tak pernah kenal. Aku bukan Rino. Aku bukan anakmu. Aku rekening ban dengan kompleks rasa bersalah. Budi akhirnya bicara, suara kasar. Kamu tak bisa pindah pinjaman tanpa izin kami. Sebenarnya bisa. Adi cosik dengan tanggung jawab peminjam penuh. Cek dokumen yang jelas tak kalian bocor. Aku senyum dingin. Tapi jangan khawatir, Pak.
Kredit Budi tak bisa lebih buruk lagi. Ini ilegal, protes Adi lemah. Tidak. Mencoba tipu dengan tagihan medis palsu itu ilegal. Pindah pinjaman ke Cosigner, sah hanya administrasi. Tapi hei, kalau mau libatkan pengacara, aku senang putar rekaman ini ke hakim. Ibu berdiri tiba-tiba, kursi gesak lantai. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami dengan gelarmu, apartemenmu, dan pekerjaan berharga itu. Kamu pikir bisa jalan begitu saja dari keluarga ini? Aku tak pikir, kataku berdiri hadap dia. Aku tahu aku bisa, dan aku lakukan. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, stop, suaraku potong amukannya yang membesar. Cukup. Kita berdua tahu satu-satunya yang kalian lakukan untukku adalah ajari aku bahwa cinta tak boleh ada tagihannya. Tapi setiap interaksi kita 3 tahun ini adalah transaksi. Nah, ban sudah tutup. Air mata mengalir di wajah ibu, sekarang asli, tapi dari amarah kehilangan kendali. Kamu akan menyesal saat sendiri tanpa keluarga. Lebih baik sendiri daripada bangkrut dan dikhianati. Aku ambil kunci rumah dari gantungan, letakkan di meja dengan klik sengaja. Itu salinanmu. Jangan hubungi aku lagi kecuali lewat pengacaraku. Rino, tunggu. Adi berdiri, putus asa merayap di suara. Pinjaman itu, aku tak bisa bayar. Kamu tahu aku tak bisa. Moko seharusnya kamu pikirkan itu sebelum tertawa soal rasa bersalah dan tak punya nyaliku. Sebelum rencanakan curi 225 juta lagi dengan tagihan medis palsu. Aku tatap matanya. Kamu 26 tahun, Di. Waktunya dewasa. Tapi tak ada tapi, tak ada alasan, tak ada trip rasa bersalah. Kamu punya pilihan sama seperti orang lain. Dapat kerja. Bayar cicilan atau hadapi konsekuensi. Aku bukan jaring pengamanmu lagi. Aku balik ke ibu yang suaranya tak lagi memohon tapi beracun. Kamu akan merangkak kembali saat sadar opo yang kamu buang. Saat kamu butuh kami. Aku butuh kalian, kataku tanpa balik badan. Aku butuh orang tua yang lihat aku lebih dari Atm. Aku butuh keluarga yang hargai pengorbanan bukan harapkan. Aku butuh satu terima kasih yang tak diikuti permintaan lain. Tapi yang paling kubutuhkan adalah tak pernah duduk di meja ini lagi. Keluar, ibu jerit. Keluar dan jangan kembali. Sudah di depanmu. Aku jalan lewat ruang tamu, lewat TV yang mungkin kubantu beli, lewat sofa tempat Budi pingsan tiap malam, lewat 29 tahun disfungsi dan manipulasi, tangan dikenop pintu depan. Ku dengar suara panik Adi dari ruang makan. Kita gimana soal pinjaman? Jawaban Budi, mungkin Bang Joni kenal orang yang bisa bantu. Tawa ibu pahit. Dia akan kembali. Kasih dia sebulan. Dia akan rasa bersalah dan merangkak kembali. Aku buka pintu ke malam Jakarta yang sejuk, melangkah keluar dan tutup di belakang dengan klik pelan final. Tak ada dramatis slam. Tak ada kata terakhir, hanya klik kunci yang masuk tempat, amankan masa depanku dari masa lalu. Di mobil, aku duduk sebentar, tunggu rasa sesuatu, penyesalan, sedih, bersalah. Tapi odo hanya ringan, seperti akhirnya letakkan beban yang sudah lama kubawa sampai lupa aku memegangnya. Ponselku bergetar. Wah dari ibu. Ini belum selesai. Aku blok nomornya, lalu Adi, lalu Budi. Satu persatu, aku putus ikatan digital yang mengikatku ke disfungsi mereka. Besok aku ganti kontak darurat di kantor, update penerima waris, ciptakan jarak hukum yang cocok dengan jarak emosional. Tapi malam ini, aku pulang ke apartemen kecil dengan lantai berderit dan berisik. Apartemenku dibayar uangku sendiri di mono tak odo yang ketuk pintu dengan darurat palsu atau hak istimewa nyoto. Aku keluar dari lingkungan mereka untuk terakhir kali,
Lampu depan mobil potong kegelapan menuju Jakarta Pusat. Di spion belakang, rumah mengecil sampai hilang sepenuhnya, bawor 750 juta dan sumur hidup manipulasi. Uang yang dihabiskan dengan baik, pikirku, untuk beli kebebasanku. Lampu kota sambut aku pulang, dan untuk pertama kali dalam 3 tahun, aku nyetir ke arah mereka tanpa beban masalah orang lain di kursi penumpang. Hanya aku, pilihanku, dan masa depan yang tak milik siapapun lagi. Pagi berikutnya datang dengan 17 panggilan tak terjawab dan 43 wo. Aku hapus semua tanpa bocor, minum kopi dalam keheningan damai. Pengacaraku Busara sarankan dokumentasikan pelecehan, tapi aku tak perlu bocor racun mereka untuk tahu layak disimpan. Jam pukul 10.15 Busara telepon. Ibumu coba hubungi aku langsung. Tinggalkan voicemail berwarna soal hak orang tua dan kewajiban keluarga. Pasti. Aku sudah kirim CAC andesis resmi. Kontak lagi akan kuatkan kasus pelecehan. Dia jeda. Kamu baik-baik saja. Lebih dari baik, kataku, kaget sendiri betapa tulus. Siang hari grup chat keluarga, yang lupa ku tinggalkan meledak. Aku lihat notifikasi numpuk sebelum buka. Pesan itu master kelas manipulasi. Ibu, Rino gila. Dia mau hancurkan keluarga ini. Adi, dia pindah pinjaman rep 300 juta ke aku. Itu pemalsuan kan? Budi, aku kenal pengacara. Kita gugat. Ibu, setelah semua yang kami korbankan untuk dia. Aku screenshot semuanya, lalu ketik pesan akhir. Satu-satunya pemalsuan adalah scam operasi jantung palsu kalian, rekaman terlampir di file pengacaraku. Semoga beruntung dengan gugatan itu. Lalu aku keluar grup dan blok semua di setiap platform, Facebook, Instagram, bahkan LinkedIn tempat Adi tak pernah posting tapi punya profil klaim montir senior. Ujian nyoto datang 2 hari kemudian. Ibu muncul di kantor strategi investasi Primo, buat scene di lobi. Security telepon ke mejaku dan aku lihat di kamera dia perform untuk resepsionis bingung. Itu anakku, jeritnya. Dia curi dari kami, penyalahgunaan lansia. Aku harus ketemu dia. Aku telepon Busarah dari ruangan. Dalam 1 jam ibu diantar keluar security gedung dengan peringatan larangan masuk. Kalau kembali, dia akan ditangkap. Satpam cerita kemudian dia jerit sepanjang jalan ke mobil soal anak tak tahu terima kasih dan nilai keluarga. Seminggu lewat, lalu 2, panggilan berhenti. Nomor blok hanya bisa coba berkali-kali. Monyet terbang muncul. Tentu saja, kerabat jauh tiba-tiba peduli persatuan keluarga. Teman arisan ibu hubungi karena khawatir situasi. Aku tak balas satupun. Minggu ketiga bawa tamu tak terduga. Bu Patrijia dari ban telepon selulerku. Rino, aku mau kasih tahu. Adikmu baru ke sini coba balikan pinjaman. Saat tak berhasil, dia tanya soal pilot. Tebak. Dia pikir itu hilangkan utang. Benar. Aku jelaskan pilot tak begitu, apalagi pinjaman cosiken. Dia tak terima baik. Security juga antar keluar. Aku tertawa, benar-benar tertawa. Terima kasih sudah beritahu. Rino, sepadan, aku pikir kamu lakukan hal benar. Aku lihat terlalu banyak orang terjebak pelecehan keuangan keluarga. Kamu putus siklus. Bulan kedua datang dengan keheningan penuh berkah. Aku ubah rutinitas, warung kopi baru, jam game berbeda, rute nyetir diubah. Bukan karena takut, tapi peluk sepenuhnya hidup baru tak terikat kekacauan mereka. Rekening banku tumbuh stabil tanpa pengurasan konstan. Aku mulai cari apartemen baru, lihat tempat yang benar-benar bisa kubayar sekarang. Satu-satunya kontak lewat Busarah, ancaman hukum buruk dari pengacara,
yang ternyata teman minum Budi dengan lisensi dicabut. Bu Sarah balas dengan dokumentasi kami, transkrip rekaman, dan ancaman balik tuduhan pidana pemalsuan. Mereka mundur segera. 3 bulan setelah makan malam terakhir itu, aku berdiri di apartemen baruku, 2 kamar di kawasan Tepet dengan lantai kayu asli dan pemandangan kota. Kamar kedua jadi home office. Tak ada lagi lantai berderet atau at berisik. Tak ada lagi mengalah karena keluarga butuh lebih. Saat bongkar kardus, aku temukan album foto dari tempat lomo. Foto ulang tahun, lebaran, arisan keluarga. Aku lihat dengan jarak, seperti bukti antropologi hidup yang pernah kualami. Wajah tersenyum di foto sekarang orang asing, orang yang cintai aku hanya untuk opo yang bisa kuberikan. Aku simpan satu foto aku wisuda kuliah, sendirian, bangga, penuh harap, sebelum jadi ban pribadi mereka. Sebelum rep 750 juta ajari aku harga cinta toksik. Aku bingkai dan letakkan di rak baru. Pengingat siapa aku dulu dan siapa aku jadi lagi. Ponsel bergetar. Wo dari Jessica di kantor. Minum malam ini. Tim mau rayakan promosimu. Benar. Promosi. Akhirnya punya ruang mental kejar setelah tak lagi kelola bencana 3 orang lain. Analis keuangan senior dengan gaji benar-benar milikku untuk dinikmati. Aku balas, pasti. Ronde pertama aku traktir, karena itu yang kau lakukan dengan uang. Bagikan dengan orang yang hargai kamu, bukan yang harapkan. Rayakan dengan teman yang sorak suksesmu, bukan keluarga yang lihat sebagai peluang berikutnya. 6 bulan kemudian, aku terima komunikasi terakhir lewat Bu Sarah. Ibu kirim surat. 6 halaman rasa bersalah dan manipulasi dibungkus keprihatinan ibu. Bu Sarah tawarkan ringkasan, tapi aku tolak. Opo yang bisa dia katakan yang penting sekarang? Hancurkan sojo, kataku ke Bu Sarah. Kecuali odo relevansi hukum, aku tak perlu tahu. Tak odo. Somo sojo. Kamu hancurkan keluarga. Mereka menderita. Kamu akan menyesal. Mereka maafkan kekejamanmu. Bu Sarah jedo. Juga, rupanya motor Adi disita dan entah bagaimana itu salahmu juga. Tentu saja. Aku tak rasa opo-opo. Bukan puas, bukan bersalah, hanya kosong. Mereka hanya orang yang pernah kukenal, yang pilihan buruknya tak lagi daruratku. Aku tutup telepon dengan Bu Sarah dan lihat sekeliling apartemenku. Tempat suci dibeli uang yang tetap di rekeningku. Di luar, sekiline Jakarta berkilau di sinar sore, penuh kemungkinan dan janji. Di suatu tempat di kota, di rumah Pike Cat mengelupas, 3 orang mungkin lagi rencanakan tipu berikutnya. Salahkan aku untuk konsekuensi mereka, tunggu aku patah. Mereka akan tunggu selamanya. Aku tuang segelas anggur bagus, bukan anggur rasa bersalah, dan angkat ke pemandangan kota. Bersulang untuk rep 750 juta pendidikan yang ajari pelajaran paling berharga dalam hidupku. Kadang hal termahal yang bisa kau beli adalah kebebasanmu, dan itu sepadan setiap rupiah. Lampu kota mulai berkelap-kelip saat senja jatuh di Jakarta. Di suatu tempat di luar sono, nomor teleponku sudah diubah di daftar kontak darurat orang lain. Orang lain yang jawab panggilan soal krisis dan bencana. Orang lain yang sedang pelajari opo yang kini ku ketahui. Keluarga tanpa batasan hanya kota lain untuk pelecehan keuangan. Tapi malam ini, di apartemenku yang sudah lunas, dengan promosi yang kuperjuangkan keras dan hidup yang sudah kubangun kembali dengan hati-hati, aku persis di tempat aku seharusnya, jauh dari jangkauan mereka, dan akhirnya benar-benar bebas. Harga kebebasan, rep 750 juta dan 1 keluarga toksik. Nilai kedamaian, tak ternilai.